Ketika punya jenengan kampas baru semuanya sudah diotak-atik, itu kopling itu tetap bermasalah, misalnya dundutan dan sebagainya, itu bisa cek di bagian sini ya. Ataupun saat mesin panas, dia itu akan terjadi berat larinya. Ini mungkin ada pertanyaan juga ya, kenapa sih baut untuk dua ini kok kenceng banget? Nah, pasti seperti itu karena alasannya adalah ketika halo selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Kabari selalu sehat ya dan Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke sekarang kita lanjutkan dari bagian penataan kopling ya. Ini bener-bener habis dicopotin maksudnya dilepasin semua karena dilakukan proses pencucian ya, dikarenakan kemarin itu kotoran yang berupa kayak lumpur itu lengket itu banyak sekali. Nah di sini memang kondisinya itu apa ya, acak-acakan ya karena habis dicuci semua. Nah di sini adalah kesempatan kita untuk menata satu persatu dan di sini Lemono akan menjelaskan di bagian pemasangan ini sendiri. Oke, apabila dari teman-teman ingin bertanya yaitu di bagian si komponen persatu persatu ini permasalahannya bagaimana, terus kalau oblak bagaimana di bagian-bagian komponen di bagian kopling ini, itu sudah ada videonya masing-masing. Itu sudah Lemono videokan 3 tahunan yang lalu ya. Jadi kalau bagian si gigi kopling si gigi oli ini bagaimana, kemudian di bagian drive gear dan asnya ini bagaimana, kemudian jarak sepelengnya supaya membuat kopling itu enak tidak jendul-jendul bagaimana, kemudian di bagian as starter ini bagaimana, itu sudah full videonya, sudah ada masing-masing, tinggal cek saja ataupun dicari saja kebutuhan videonya di bagian mana. Oke sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan harus ya, kalau harus itu tekanan ya, nggak enak banget kalau harus itu ya. Oke langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan memasang di bagian as kopling ya, as persneleng ini ya. Oke sebelum kita melangkah ke bagian as persneleng, Lemono akan menata dulu di bagian ini ya, bagian pompa oli ini karena ini jalur yang sangat penting, yaitu jalur pelumasan di bagian blokop dan pelumasan di bagian dalam piston ini sendiri ya. Nah di sini langkah pertama yang kita pasang adalah seal ini. Nah di sini seal ini Lemono mewajibkan ada ya, mewajibkan ada untuk di bagian seal ini. Kenapa? Karena fungsi seal ini adalah apabila dia itu sealnya ini tidak ada, itu ibarat kayak sanyo ya. Sanyo apabila hisapannya itu kurang kuat ya, ini kan fungsinya yang dari sini menghisap, kemudian ditiupkan oleh si pompa ya, si pompa oli ini, kemudian ditekankan ke bagian sini ya, ditekan sini, ditekan, kemudian muncul dia dari sini dan bersirkulasi seharusnya ya, bersirkulasi ke seluruh motor dalam artian ke bloko, rasio dan sebagainya ya. Nah di sini ibaratnya kalau dia itu tidak ada hasilnya, ibaratnya itu bocor ya, kayak hisapan selang itu. Apabila salah satu silnya tidak ada, dia itu meniupnya itu kurang kuat, mengakibatkan semburan yang ke bagian blokop nanti menjadi terganggu. Oke sekarang langkah selanjutnya kita pasang di bagian komponen kopling ini sendiri ya, pompanya seperti ini. Nah oke kita paske dari kondisi lubang bautnya ini. Nah kita paske seperti ini set. Nah kita paske. Kalau sudah pas ya pada lubangnya, kita cari bautnya. Nah untuk ciri-ciri baut di video Lemono full ya, di video Lemono itu selalu menekankan untuk pemilihan baut itu harus diperhatikan ya, bagaimana cara jarak panjangnya itu yang penting ya, karena apabila terlalu pendek membuat si crankcase dol, dan apabila terlalu panjang membuat bisa jadi bautnya nanti saat diputar terus, sudah kenceng diputar terus menjadi patah. Oke nah jadi seperti itu. Di bagian pompa oli ini sendiri bautnya adalah berposisi obengan seperti ini ya. Nah obengan seperti ini untuk orinya, kemudian dimasukkan ke sebelah sini. Nah ingat kebanyakan dari bagian crankcase pada motor ini itu kurang lebih jaraknya 1 cm, kurang lebih jaraknya 1 cm saat ditempel ke ini toh. Itu mau di bagian baut-baut baknya ini juga seperti itu. Oke nah sekarang Lemono cari lagi yang satunya.
Nah ini yang satunya Le ya. Nah kita pasang di sini juga karena kondisinya habis dicuci jadi habis dijadikan satu. Oke, sebelum kita kencengke dari bagian ini seperti biasa, apabila awalnya atau sebelumnya saat pembongkaran itu terjadi error pada si bagian blok kope, mungkin di noken, mungkin di piston terjadi baret, itu bisa kita cek di bagian pompanya ini. Nah ini kan habis dicuci, jadi cara masangnya seperti ini ya, apabila awalnya itu ada errornya ya. Nah saya sebentar Mono akan menjelaskan itu juga. Nah apa tujuannya dari as ini, kita pasang langsung ya. Jadi tujuannya adalah apabila awalnya itu bermasalah, bisa jadi di bagian gigi dalamnya ini, yaitu sudah ada videonya khusus ya Mono membongkarkan dari gigi pompa dalamnya ini. Dia itu saat awalnya ada masalah dan ketika kita memasangi tidak pada asnya ini ataupun dengan kondisi as terpasang, itu menyebabkan dia itu dikhawatirkan saat berputar nanti tidak bisa maksimal atau bahasanya itu jetit ya. Nah jetit itu bagaimana seperti di klaker askruk ya, kita puter-puter normal, tetapi ketika dia jalan pol ataupun saat mesin panas, dia itu akan terjadi berat larinya. Nah prosesnya sama seperti pompa oli ini, dia itu saat berputar full dia itu berat mompanya ya, biarpun dia diputar oleh gigi bagian ini, nah diputar oleh bagian gigi ini, tetapi semburannya nanti menghasilkan kurang kuat dikarenakan si pompa olinya itu muternya maksa ya, maksa karena paksaan dari putaran gigi ini sendiri ya. Beda ya, yaitu antara dipaksakan dengan normal itu beda. Jadi seperti itu. Sekarang langsung saja kita kencengke, karena di video Lemono banyak sekali ya tentang pembahasan di bagian pompa oli ini ya. Efek-efeknya apabila terjadi jetit di bagian ataupun ngancing di bagian pompa dalamnya ini, mengakibatkan di bagian komponen yang ke arah blok kop, terutama di bagian noken itu sering sekali terjadi aus biarpun dia itu olinya naik, dikarenakan adalah saat mesin panas dia itu pelumasannya kurang maksimal. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita ambil obeng ketok papak dulu. Oke, sekarang kita siapkan dari obeng ketok dan kemudian obeng ketok yang ujungnya papak seperti ini ataupun tumpul ya. Nah kita kencengke seperti ini. Oke, nah untuk pengencengannya apabila motor jenengan bermasalah pada kop, intinya adalah nokennya itu habis terus tetapi oli naik, itu bisa diperhatikan dari pemasangannya ini ya. Saat nanti dicuci semua itu diperhatikan dari pemasangan ini ya, karena ini sangat penting. Berkesan sederhana ya, dan kalau dilogikakan dari perputaran gigi kan yang muternya gigi ya, yang muterin kan gigi Nah kan pertanyaannya seperti itu. Tidak masalah dalam artian seperti ini, biarpun diputar oleh gigi ini, tetapi kalau pompa dalamnya ini muternya maksa, mengakibatkan adalah si semburan oli yang dihisap dari bawah sini menuju ke bagian atas ini kurang maksimal atau nyemburnya kurang pol ya, nyemburnya kurang pol. Oke, nah jadi seperti itu. Kita lanjutkan saja. Untuk pengencengannya usahakan seimbang kanan kiri dan kanan kiri ya. Nah oke, oke, dan di sini mungkin ada pertanyaan juga ya, kenapa sih baut untuk dua ini kok kenceng banget? Nah pasti seperti itu karena alasannya adalah ketika si bagian seal dalamnya itu tadi dia itu Lemono tadi kan sudah menyebutkan di depan bahwa apabila dia itu tidak kenceng menghasilkan hisapan dan semburan kurang kuat. Inti sederhananya seperti itu. Kenapa di tipe motor GL ini ya, yang seluruh bodi mesin ini yang paling kenceng ada di bagian sini. Pasti paling kenceng pasti ya. Untuk bawaannya seperti itu, pasti paling kenceng di antara dua ini, baut dua ini. Oke, jadi alasannya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan di bagian giginya ini ya. Nah di sini kemudian kita pasang tancepe. Nah apabila teman-teman ingin bertanya ini diganti punya apa, sudah ada videonya khusus tentang gigi pompa oli ini ya. Ketikan saja di video Lemono yaitu gigi pompa oli GL, nanti akan muncul ya. Nah oke, sekarang langkah selanjutnya kita pasang di bagian tutupnya sini. Oke, nah oke,
Nah, di bagian sini ya, di bagian sini yang perlu kita perhatikan adalah di video Lemono yang pernah membikinkan juga dari ring ini, tapi tipis saja. Sesuaikan dengan kebutuhan. Dia itu harus gerak ke atas ke bawah ke sini, tapi spellingnya itu nggak boleh banyak banget, Le. Apabila terlalu banyak itu bisa dibikinkan ring di bagian sini, ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, untuk baut bagian 2 ini yaitu baut 8 ya. Sebentar tak cari dulu. Oke, di sini bautnya untuk si 2 ini bautnya 8an seperti ini lah ya. Nah, sebentar. Nah, bautnya 8an seperti ini, dan ini kalau masalah warnanya beda-beda. Kalau biasanya Neotech itu karena mesinnya masih baru, itu maksudnya beda dengan series ini, maka dia itu warnanya agak bersih putih. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kok warnanya beda ya kayak di video. Nah, itu bukan beda Mas, dikarenakan kondisi tahunnya itu beda. Nah ya, jadi ada yang lebih bersih biasanya kalau Neotech. Nah, sekarang kita kencengke, dan kemudian kita kencengnya manual menggunakan T8. Oke, di sini Lemono akan memberikan caranya kembali, yaitu saat pengencengan baut tipe 8 atau 10-an caranya seperti biasa. Ini sudah ada videonya khusus, yaitu saat kita belajar pertama kali, tekanan dari baut ini 10-an adalah seperti ini ya, jempol itu dorong. Nah, kemudian jari si bagian sini, jari manis jari apa ini ya, kelingking. Nah, ini narik ya, jadi seperti ini posisinya. Nah, oke. Nah, ini mau ditekan pol sekuat tenaga juga baut ini akan aman. Set, set. Oke, nah tangan satu saja cukup, itu tekanannya ini sudah pas, itu bisa diuji ya. Nah, ini sudah ada videonya khusus ya, Lemono sudah memvideokan khusus. Oke, tetapi kalau sudah terbiasa mau pegangnya tangan 2 juga tidak akan ambrol, mau tangan 2 seperti ini juga tidak, dia itu tidak akan jebol karena sudah hafal dari tekanan kunci ini sendiri. Nah, jadi seperti itu langkah sederhananya. Nah, kenapa sih Lemono itu sering memvideokan hal-hal sederhana seperti ini? Karena banyak sekali yang dibawa ke tempat Lemono itu baut dol, baut patah, pokoknya ledes-ledes itu banyak sekali. Kenapa? Dikarenakan biarpun hanya memasang dari baut 10-an ini, apabila tekanannya tidak pas mengakibatkan baut ini akan rusak. Jadi seperti itu. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan di bagian as persnelengnya. Oke. Nah, sebelum as persneleng kita pasang dari bintangannya. Oke, di bagian bintangan ini sendiri jangan lupa ada pelorannya kecil seperti ini. Ini beda dengan motor bebek, motor grand, motor yang intinya bebek ya. Nah, oke, di sini ada satu pelor di bagian sini. Biasanya kalau motor-motor bebek itu kayak pelornya misah kali. Nah, oke. Kemudian di bagian lubang sini kita paske. Kita tarik set ya, di bagian penopangnya ini kita tarik set. Nah, kayu ucul ya, Le. Nah, ini harusnya obeng kecil, jangan pakai kunci L. Nah, itu lebih mudah pakai obeng kecil. Oke. Nah, kalau sudah kondisi pas kita lepaskan. Nah, dia itu sudah pada posisinya ya. Untuk baut di bagian ini sebenarnya bautnya bebas, tetapi untuk baut aslinya dia itu 10-an tetapi tidak pakai ring, Le, ya. 10-an tetapi tidak pakai ring. Tetapi mau pakai ring dalam artian seperti ini, baut seperti ini nggak masalah ya, tidak masalah kalau untuk yang bagian sini, kecuali kalau tiger itu beda lagi ya. Nah, sebentar tak carikan baut yang pas dulu. Oke, dan bautnya modelnya seperti ini ya, dia itu tanpa ring ya, intinya seperti itu. Kita tancap ke di sini. Ini mau pakai ring, ada ringnya yang tipe seperti baut kopling ini ya, berkopling ini nggak masalah ya, di sini nggak masalah. Nah, tidak ada masalah, tidak ada gangguan untuk di bagian sini. Yang penting adalah kenceng. Nah, apabila tidak kenceng itu nanti bermasalah, dia itu susah pindah persneleng. Nah, oke iya. Oke, pengencengannya seperti tadi ya, seperti cara Lemono yang ngenceng ini tadi, cara manual ya. Itu tekanan sudah paling sip ya, dia itu tidak akan lepas ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan di bagian sini ya, buat Mas yang punya terutama, di sini gantinya belum ada Mas ya. Ini kan awalnya saat pembongkaran kita potong ya, dikarenakan sudah dilakukan pengelasan. Nah, Lemono beli belum dapat. Yang pertama, yang keduanya Masnya sendiri beli juga belum dapat. Nah, ini nanti kita pasang ini aja, kita las kembali. Tetapi apabila nanti sudah dapat gantinya kita bongkar saja, karena pembongkaran ini
tidak ada 30 menit sudah beres ya. Nah jadi gampang mas, nanti kita bongkar saja kalau masnya sudah dapat ya, ataupun kalau Lemono sudah dapat ya, karena beberapa hari Lemono nyari nggak nemu ya. Nah oke, jadi masnya juga tak suruh bantuin usaha nyari ya. Nah tapi belum nemu juga, jadi kita sementara pasang ini saja dulu ya. Nah oke, dan di bagian dalam sini apabila ada ringnya dipasang, tetapi apabila tidak ada ringnya nggak perlu dipasang ya untuk bagian ini ya, untuk GL ini sendiri. Tapi kalau untuk tiger harus dipasang ya, jadi seperti itu. Oke sudah main. Nah oke, sekarang kita lanjutkan, kita akan memasang di bagian gigi hose couplingnya ya, kita pasang. Oke sebentar, puter ini enggak. Oke, nah kita masukkan seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan memasang dari bagian hose couplingnya ya. Nah kita pasang di bagian hose couplingnya sini. Oke kita pasang seperti ini. Nah di video kemarin ya itu ada pertanyaan juga di WA Lemono juga, bahwa ini oblak bagaimana, tapi dia itu menggunakan rasio tiger atau dia di sini itu bosingan ya, tetapi di situ oblak. Nah itu sudah banyak sekali Lemono sebutkan tentang di bagian rasio tiger ya mas, karena sistem kinerjanya itu ada bedanya ya di bagian rasio tiger dan GL ini, bedanya di bagian hose coupling ini sendiri ya. Kalau tiger itu kalau dia itu oblak sedikit ya, ada oblaknya istilahnya, dan si putaran mesin ini tidak seimbang dalam artian tidak lempeng, maka mengakibatkan dia itu bermasalah. Tetapi kalau perputarannya ini bagus, dia itu akan aman-aman saja ya, karena komponen mesin ini kan sudah upgrade ya, macam-macam, ada yang diganti noken, ada yang digeser pengapian, ada yang setruk, macam-macam, intinya seperti itu ya. Nah tapi untuk permasalahannya ini biasanya susah pindah persneling dan kopling terkadang dudutan, atau kalau enggak terkadang saat top speed ataupun gaspol terus terkadang dia itu selip sendiri. Nah oke, sekarang langkah selanjutnya kita pasang di bagian sini. Nah itu sudah ada ulasannya di video Lemono ya, di bagian motornya juga sudah ada seperti itu ya. Nah di video kemarin kita kan juga sudah mengganjel ring dari bagian si giginya ini, cantolannya ini di bagian dalam ya, untuk mencegah supaya kopling ini nantinya supaya dia itu tetap normal kinerjanya saat kita repair kaku ya, jadi seperti itu. Nah oke, sekarang setelah terpasang semua, maka kita akan menata dari bagian kampas koplingnya. Di sini Lemono akan memberi kampas kopling baru ya, dikarenakan awalnya kemarin dia itu telat ganti oli mengakibatkan si bagian kampas ini ya, dia itu dalam artian sudah mati ya, kampas mati. Dia itu bukan tebel tipisnya kalau sih untuk kampas kopling ini, tetapi dia itu seperti kinerjanya seperti kampas rem roda belakang yang tromol ya. Nah maksudnya bagaimana Le? Dia itu tidak bisa, dalam artian dia itu tetap tebel ya, tetap tebel, tetapi terkadang bunyi ngik saat direm, itulah kalau rem belakang itu ya, kalau bagian kampas belakang. Kemudian dia itu kampasnya ini keras banget. Nah itu mengakibatkan kinerja kopling nanti tidak maksimal ya. Saat dia itu waktunya pray ataupun lepas seperti ini, waktunya kita tekan kopling, dia itu tidak mau lancar, terkadang ada kesetnya. Kalau enggak, dia itu saat mau dilepaskan kopling dapat separuh, dia itu ndut-ndutan. Itu permasalahan dari kampas ini sendiri, bukan tebel kampasnya, bukan tebel tipisnya kampas, tetapi adalah keset dan tidaknya kampas kopling ini sendiri ya. Itu sudah banyak sekali Lemono videokan tentang perakitan di bagian GL. Sebentar Lemono carikan kampas baru dulu. Oke, di sini Lemono nemunya dari kampas kopling yaitu GL100 Neotech ya, yang Neotech yang ada platnya kecil ini ya. Nah punyanya Neotech, jadi kita buka saja langsung di bagian sini. Itu kalau mau pakai grain ya bisa, terserah ya teman-teman, terserah, tapi Lemono milih ini ya. Nah milih yang Neotech aja ya. Oke sekarang kita pasang saja di bagian sini. Nah di bagian sini dikarenakan si kampas ini cuma 4, maka yang di bagian salah satu kampas bekas tadi ya, kampas bekas ini kita pilih yang paling
tebel ataupun dia itu yang kira-kira masih bagus. Nah, kira-kira masih bagus, masih tebel, kita pakai. Nah, jadi seperti ini caranya ya. Nah, oke, kemudian kalau setelah kita pilih, maka kita akan memasang dari kampas ini sendiri ya. Yang pertama adalah kampas. Oke, yang keduanya adalah plat besinya ini sendiri ya. Yang bagian ini sudah banyak sekali Lemono videokan. Yang tumpul ini adalah bagian bawah ya. Oke, kemudian yang keduanya kampas lagi. Nah, kemudian platnya lagi yang ngadepnya masih sama. Nah, kemudian kampas yang lama. Nah, Lemono taruh tengah ya. Kemudian plat lagi. Nah, kita kasih plat lagi, ngadepnya masih sama. Kemudian kampas, kemudian plat lagi ya, plat lagi seperti ini, kemudian baru kampasnya. Nah, itu ada karatan sedikit nggak masalah ya, nggak masalah. Tidak ada masalah. Oke, nah di bagian sini yang perlu kita perhatikan, nah ini kan dimanapun posisinya, dalam artian diputer-puter kan ini bisa masuk nggak seperti Yamaha ya, Yamaha yang di samping sana itu ya. Nah, kalau tipe Yamaha itu tidak pada tempatnya, dia itu tidak mau ngeplek ataupun dia itu nantinya tidak mau rapet. Ya, saat dibaut biarpun dibaut kenceng, dia itu di selah itu tetap ngelos. Ininya tidak gigit, Nah, di sini yang perlu Lemono bahas adalah ketika punya jenengan kampas baru semuanya sudah diotak-atik, itu kopling itu tetap bermasalah, misalnya dundutan dan sebagainya, itu bisa cek di bagian sini, ya. Tanda ini ya, tidak semua seperti itu tapi ada penyakitnya yang seperti itu ya. Tanda ini ya, yang bulat ada minnya tengah itu. Nah, ini juga min ada bulatnya tengah. Nah, di bagian tanda ini kita ketemukan di tanda ini ya. Misalnya tanda di kotak ini nih, di bagian besi sini. Nah, kita tempelkan di bagian sini juga. Plek. Nah, dia itu ketemu sini sama sini. Ya, jadi seperti itu hanya beberapa motor yang berpenyakit susah dicari di bagian koplingnya sendiri ya. Nah, sekarang kita tancap ke pelan-pelan. Oke, dan di sini Lemono juga akan menjelaskan dikarenakan di sini ya memakai dari apa namanya itu pistonnya itu agak lebih besar, tidak seperti pada biasanya yaitu standar-standar aja seperti itu ya. Ini memakai piston yang lebih besar menggunakan diameter 68 ya, kemarin ya sudah Lemono videokan ya dari pemasangan askruk yaitu langkah 70. Nah, itu sudah ada videonya juga. Di sini kita menggunakan per yang lebih kaku. Tak tinggal ngomong nggak masuk ya. Nah, sabar. Oke, kita cari posisinya. Nah, kalau dia itu sudah gerak seperti ini tandanya sudah aman ya. Nah, sudah gerak seperti ini tandanya sudah aman. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita pasang di bagian sini. Oke, nah untuk pemasangan ini bebas ya, untuk pemasangan ini bebas, mau dipasang pennya dulu pakai impact boleh, monggo, bebas ya. Jadi caranya intinya adalah dia itu saat kita menata dari bagian komponen ini usahakan kinerjanya itu tetap normal pada semestinya ya, yang penting seperti itu. Oke, dan sekarang kita lanjutkan saat kita memasang di bagian si rotor oli ini ataupun topi Meksiko ini, maka yang perlu kita intip adalah di bagian sininya. Nah, kita tarik di bagian asnya ini ke atas ya, ke atas. Saat kita tarik ke atas dan di sini masih ada jarak aman, dalam artian saat kita tarik seperti ini dia itu tidak gesek, berarti tandanya itu sudah bisa kita pasang. Karena pada banyak sekali yaitu ring, ketika ring rasio yang di bagian bawah sendiri, yang di bagian crankcase tengah tidak kita tambah, itu biasanya saat kita mengupgrade bongkar pasang mesin dan perbedaan packing mengakibatkan si bagian jarak itu sepeleng seperti askruk goyang kanan kiri, rasionya menjadi ada spasinya, mau awalnya tidak, dikarenakan ada perbedaan packing ya. Jadi di situ Lemono menyarankan intip saja di bagian sini, apabila masih aman kita lanjutkan memasangnya. Oke, nah di bagian sini ada tulisannya ini ya, outside ini kita taruh sini. Nah, oke. Kemudian langkah keduanya di sini pada standarnya itu seperti tebel, tetapi dia itu rata, sini rata ya pada standarnya, tetapi tidak masalah ya.
Ini apabila darurat banget nggak pakai rem nggak masalah yang sebelah sini ya. Intinya dia itu saat pengencengan baut di sininya datar, jangan yang rusak ditaruh bawah. Kalau yang rusak ini ditaruh bawah mengakibatkan saat dikencengin si bagian ininya menjadi retak ya. Nah, retaknya si bagian si topi Meksiko ini mengakibatkan oli itu tersaring di sini, kemudian yang masuk bagian pelumasan piston dan setang menjadi error ataupun dia itu bocor di bagian sininya ya, sehingga semburan ke arah sananya kurang kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan ke proses pemasangan bautnya. Oke, di sini kita pasang dari bautnya. Nah, untuk pemilihan baut sendiri ya, yang di bagian kopling ini usahakan dia itu yang tipis kalau ada ya, standarnya yang tipis yang tebel. Kalau misalnya duanya ini adalah tebel ada yang tipis ditaruh sini ya, yang halus ditaruh bawah. Oke, kemudian yang tebal kita taruh sini ya. Kalau misalnya sama persis ya dipasang saja, nggak masalah ya. Kenapa di bagian sini kok tipis, Le? Dikarenakan ini tujuannya adalah supaya tidak mengganggu dari kinerjanya saat kopling bekerja. Nah, dikhawatirkan seperti ini, Le. Ketika kopling ditekan ya, ditekan dari baknya itu atau kita tekan kopling tangan, mengakibatkan kalau ininya tidak tipis itu mentok di bagian si bautnya ini sendiri ya. Saat klaker bekerja mendorong masuk untuk membuka si kampas, mengakibatkan dia itu mentok di bagian sini, sehingga menjadi kinerja kopling ini atau membukanya kopling ini tidak bisa membuka pol ataupun tidak bekerja maksimal. Nah, oke, sekarang langsung saja kita kencengke. Oke, dan proses pengencengan ini ada dua cara, yaitu betel dan si bagian kunci impact atau kunci mahkota. Oke, nah ini bebas ya teman-teman, pakai aja cara kebiasaannya, yang mana mau betel boleh, mau pakai impact juga boleh, karena Lemono dulu awalnya juga betel ya. Sekarang kalau ada juga yang Lemono betel kemudian suka-suka Lemono lah, seperti itu. Yang penting adalah ketika kita melakukan penekanan betel impact itu harus diperhatikan ya, dikarenakan ini adalah bagian proses yang sangat penting ya, bagian proses yang sangat penting. Ngencengin tidak boleh asal ngencengin, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Lemono pakai kunci impact aja ya. Oke, sekarang kita impact saja di bagian sini. Nah, oke, kita impact saja ya, Le ya. Nah, oke, yang bagian sini juga. Nah, sebentar Lemono impact dulu dan nanti Lemono akan menjelaskan ya. Oke, di sini apabila teman-teman menggunakan impact pesan Lemono hanya satu, ini bisa dilepas karena kita tidak tahu berapa kekuatan baterai. Dalam artian kita saat merakit motor itu kan nggak selalu ngecek baterai toh, Le. Nah, jadi yang perlu ditekan, yang perlu diperhatikan adalah tekanannya ini geternya seberapa. Itu butuh kebiasaan seperti kita ngencengin seperti menggunakan kunci T yang Lemono bahas tadi ya. Apabila kita sudah hafal dari tekanannya, maka kita bebas mau pakai tangan dua juga tidak akan putus, tidak akan dol dari baut-baut ini sendiri ya, kalau kita menggunakan manual ya. Begitu juga dengan betel ya. Apabila penggetokannya itu sudah terbiasa, dia itu juga akan enak-enak saja. Iya toh, buat teman-teman yang suka bongkar pasang mesin ya. Nah, jadi tinggal pilih saja ya, Le, sukanya yang mana. Oke. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Lemono akan menata di bagian pernya dulu ya. Kita tata di pernya dulu ya. Di bagian sini Lemono menggunakan per yang agak lebih kaku. Supaya apa tujuannya? Dikarenakan di bagian sini ya, menggunakan pistonnya lebih dari oversize standaran, maksudnya lebih dari 100 seperti itu ya. Kemudian struknya juga melebihi kapasitas, dalam artian dia itu langkah 70 tidak seperti standarnya ya, bukan kapasitas pol banget itu enggak ya. Jadi mesin ini kan standarnya berapa, kemudian di struk menjadi 70, kan enggak ada 70 awalnya, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita ambil dari pernya dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini Lemono memakai ini ya, nah memakai merek ini. Di sini sudah cukup kaku ya, sudah cukup kaku menurut Lemono, karena gini,
ya. Di bagian per kopling ini sendiri yang penting kinerjanya dia itu tidak selip, tidak ada masalah. Inti sederhananya seperti itu. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Ketika kita memakai standar, biarpun tidak selip, dia itu kurang gregel gitu loh, kurang nyut gitu loh, Le. Nah, kan bahasanya seperti itu. Tapi untuk top speednya tidak ada masalah, dalam artian top speednya ya segitu aja, Le. Mau pakai per ini, mau pakai per ini, top speednya segitu aja. Yang penting tidak selip. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa motor yang dibawa ke tempat Lemono yang pernah Lemono videokan juga, itu pernya ini terlalu kaku ya. Pernya ini terlalu kaku, mengakibatkan apa? Mengakibatkan bermasalah pada kopling ini sendiri. Intinya kopling sendiri kalau menurut Lemono adalah tidak terganggu dari kinerjanya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, karena ini motor dalam artian tidak dipakai keluar kota. Intinya seperti itu ya. Karena berondolan banget oleh yang kemarin tuh sekosok depannya aja pakai motor bebek. Nah, kalau mau dibuat keluar kota kan juga mungkin, capek banget tuh pasti. Oke, sekarang kita lanjutkan saja pemasangannya. Di bagian pemasangan untuk per kaku ini sendiri, yaitu ini agak gampang-gampang susah ya, Le. Kenapa? Karena kita baru belajar, dalam artian seperti itu. Ini apabila tidak bareng itu mengakibatkan si bagian platnya, plat rumah kopling ini menjadi patah. Itu bisa jadi seperti itu. Oke. Sekarang kita akan melangkah ke pemasangan bagian ini. Ini nantinya apabila per terlalu kaku, yang pertama kita bisa ngurangin dari pernya ini sendiri ya. Yang keduanya kita bisa menggunakan per standar ya, atau per tiger. Nah, per tiger itu terus dikasih ring ya, itu sudah ada videonya khusus ya. Nah, jadi harus dites dulu, Le, karena ada beberapa yang enak, ada beberapa yang bermasalah. Jadi seperti itu. Kenapa? Bukan karena satu titik pernya, tetapi kondisi keseluruhan. Lah, keseluruhan bagaimana, Le? Dari kampasnya, kondisi rumah kampas, kemudian kondisi ring rasio yang kita bahas kemarin. Jadi seperti itu, Le. Kita tidak bisa menyebutkan satu komponen itu enak apa enggak, karena komponen ini ya, komponen ini berpaduan dengan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu ya, Le, alasannya. Nah, oke. Sebentar, tak coba pasangi dulu ya. Terlalu kaku apa enggak, Le, nantinya ya. Oke, usahakan pemasangan seimbang ya, kanan kiri ya. Oke, dikarenakan kenapa Lemono memakaikan dari per ini yang agak lebih kaku. Yang pertama karena baknya itu tuasnya itu sudah besar. Ini kalau dipakaikan menggunakan asli tuas CB ataupun dia itu tuas GL100 yang masih kecil, itu tak jamin ya. Lemono sudah bercerita video pembikinan awal video 3 tahun 4 tahun yang lalu, yaitu Lemono pernah patah di bagian asnya. Nah, itu di Tegal ya, di kota Tegal. Nah, jadi seperti itu ya. Lemono menyarankan cari yang aman saja ya, kenceng boleh, yang penting adalah aman ya. Intinya seperti itu, aman dari keselamatan jiwanya, aman dari mesinnya sampai rumah. Oke, nah seperti itu, Le, kalau yang hobi jalan-jalan. Nah, oke. Sekarang kita kenceng ya, karena Lemono banyak sekali, dalam artian gini, Le. Lemono banyak sekali mengondisikan dari teman-teman ya, dari teman-teman itu tengah malam ditelepon suruh apanya yang rusak, yang rantainya putus, ada yang businya mati, ada yang kompresinya hilang, macam-macam ya. Jadi Lemono bercerita ataupun menutorialkan ini berdasarkan apa yang Lemono lakukan ya. Nah, oke, tetapi pengalaman yang jelas berbeda-beda. Oke, nah kita kencengke seperti ini, seimbang ya. Intinya dia usahakan seimbang, kanan kiri. Nah, oke, tak kencengke dhisik. Oke, nah sudah kenceng. Oke, pengencengannya seperti tadi ya. Oke, dan satunya. Oke, nah
sudah jadi ya Lek. Nah inilah yang Lemono sebutkan di depan tadi, yaitu jaraknya si baut ini apabila dia itu terlalu tebal dikhawatirkan dia itu mentok saat kita tekan pirnya ini, ataupun klakernya saat kita tekan masuk, kita kopling tangan itu menyebabkan dia khawatirkan dia itu nyentuh baut. Nah di video Lemono saat pengupgradean dari CB ya, ada videonya khusus juga Lek. Video CB Lemono ganti yang pakai kancingan itu, terus kemudian Lemono ganti menggunakan as bautan drat ini. Itu Lemono tipiskan bautnya, Lemono potong sama as-asnya ya, karena dengan tujuan supaya saat ditekan kopling itu tidak nyentuh bautnya. Nah kemudian dari pembongkaran sampai finishing motor Lemono videokan semuanya sudah ada. Nah ya toh, mantep toh. Sekarang kita lanjutkan dari pemasangan si bagian sininya ya. Di bagian sini ada packing dan usahakan itu ada. Oke. Nah, saya tak cari dulu. Oke, Lek, sekarang kita pasang di bagian sininya. Nah, di sini ada pertanyaan juga, Lek, bagaimana apabila di sini menggunakan yaitu lem? Ya, ini ada gubel sebelah, nggak masalah ya, nanti kita lem juga. Nah di sini adalah intinya bebas. Nah kenapa bisa bebas? Dikarenakan di saat kita mau menggunakan lem ya monggo, intinya adalah saat dia itu berputar tidak masuk ke bagian sininya ya. Apabila masuk ke sini itu mengakibatkan ataupun dikhawatirkan dia itu menyumbat pelumasan ke bagian setang piston dan pistonnya sendiri. Jadi seperti itu ya. Ini sebenarnya nggak masalah ya. Ini kalau gubel segini itu sebenarnya nggak masalah, langsung dipasang ya, langsung dipasang aja nggak masalah. Karena yang penting adalah pinggirannya ini ya, pinggirannya ini aman ya wis aman. Jadi seperti itu, langsung saja kita pasang. Nah kita lem seperti ini ya, kita lem pinggirnya sedikit saja. Nah seperti ini. Kalau misalnya mau pakai lem ya, ini lem mau contohkan sedikit saja. Nah oke, di sini kan gubel. Nah itu apakah nanti tidak lewat jalur baut Le? Nah itu kan banyak pertanyaan seperti itu. Sekarang kita pasang dulu, kita tempel ke. Nah oke, setelah kita tempel ke seperti ini, apabila khawatir dia itu bocor lewat jalur baut, caranya adalah seperti ini. Nah di video Lemono sudah memvideokan juga, ini menghambat juga ya, kita lem di bagian ujungnya sini ya, ujungnya baut sini, menghambat juga supaya dia itu tidak lepas ya. Nah kan biasanya banyak kalau yang di bagian sini itu terjadi lepas. Nah oke, kemudian yang keduanya ya, kemudian baut keduanya kita beri baut juga, baut sampean, kita beri lem juga di bagian ujungnya sini saja. Nah seperti ini. Oke, kita tancap ke. Nah ini bautnya agak ledes semua ya Lek ya. Nah nggak masalah, yang penting bagian drat-dratnya masih bisa aman ya. Oke, kemudian yang satunya ya, nah di bagian sini. Nah oke, kemudian kita tempel ke ya. Ini Lemono juga sering sekali menjumpai di sini bagian lepas ya. Nah sekarang kita kenceng ke, ini tempat kuncinya ataupun tempat obengnya ini sudah banyak yang dol ya. Nah sebentar, kita kenceng ke pelan-pelan, set. Oke, yang sebelah sini, set. Nah oke, kemudian yang sebelah sini. Nah oke, ini mau menggunakan obeng ketak ya monggo, mau pakai T aja ya monggo ya, bebas. Pokoknya intinya dia itu kenceng ya, kenceng tapi jangan kenceng-kenceng ya, karena dikhawatirkan nanti bisa terjadi jebol. Nah sekarang kita lakukan pengetokan saja pada bagian sininya, kita obeng ketok. Ingat di bagian penggetokan ini yang perlu kita perhatikan adalah palunya ini jangan terlalu besar yang pertama, kemudian cara pegangnya juga berpengaruh ya. Cara pegangnya adalah seperti ini sederhananya. Apabila kita memegang palu itu jaraknya semakin jauh dari palunya ini, semakin jauh sini, mengakibatkan biarpun kita pantulkan sama tetapi mengakibatkan tekanan ataupun tekanan dari palu ini lebih berat. Tetapi kalau kita semakin megangnya semakin dekat, maka hasil tekanan palunya semakin ringan. Jadi seperti itu ya. Nah itu sudah ada videonya khusus juga, dan Lemono juga pernah dikomenin kalau digetokin seperti itu hancur. Enggak, asal kita tahu cara pemegangan palu itu enggak akan. Oke, nah jadi kita bisa pede dalam ngencengin si baut-baut ini ya.
Yang penting kalau sudah terbiasa dengan tekanannya itu aman. Oke, dan kalau sudah kencang seperti ini baru diratakan seperti ini, serut. Nah, serut seperti ini ya. Nah, oke, ini kan sambil kita nanti nunggu mau dipasang, itu lem ini sudah kering. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita pasang adalah yang pertama di bagian sini ya. Nah, ini juga kita pasang, kemudian kita lanjutkan ke arah pakingnya ya. Nah, di sini bagian ini, apabila punya teman-teman itu di kopling nyandul-nyandul nggak sembuh-sembuh, tetapi di bagian ujungnya ini panjang, bisa kita perhatikan ya. Ketika kita cabut, dia itu biasanya kalau nyandul-nyandulnya dari sini, itu biasanya di sini ada bekas gesekan. Nah, kalau halus seperti ini enggak ya. Dia itu masih lurus ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan nih ya. Kita pasang dari pakingnya ini sendiri ya. Di sini Lemono akan memberi lem tipis saja di bagian sini ya, tipis saja untuk menghambat dia itu bocor, dikarenakan di bagian tepi-tepi kerengkes ini, karena ini kerengkes lama, itu terjadi dekok-dekok bahasa Jawanya, yaitu apa ya? Luka-luka dalam itu loh ya, menutupi bagian luka-luka itu saja ya. Oke, kita lem pelan-pelan ya, mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan ya, karena Lemono sambil menjelaskan ya, sambil menjelaskan, jadi kita lem saja langsung. Nah, oke, kita lem tipis tapi rata ya, untuk menutupi sejenis pori-pori atau dia itu bekas luka dalam-dalam di bagian tempat packing ini sendiri, untuk mencegah terjadinya bocor. Nah, apabila ada pertanyaan apakah semua harus dilem, itu tergantung kondisi ya. Nah, Lemono juga nggak semua tak lem ya, belum tentu ya, tergantung dari saat Lemono membuka si packing ini, dia itu ada bekas luka apa enggak. Kalau ada bekas luka ya tak lem, kalau enggak ya langsung tak pasangin packing ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lem juga bagian atas ini. Oke, dan pengeliman sudah rata ya. Terpaksa Lemono lewati karena videonya terlalu panjang ya, karena harus tipis dan rata. Dan di sini packing kita tempelkan di sebelah sini. Nah, di sini Lemono sengaja membesarkan di bagian jalur oli ini. Nah, ini prosesnya sama juga, penjelasannya di bagian jalur pompa hisapan oli ya. Yang lurusnya pompa ini loh. Nah, itu bisa cek aja saat perakitan kerengkes tengah ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan memasangi. Kita tata dulu dari pere iki piye madhep iki. Yalah kaya ini. Sebentar ya. Nah, jadi kita arahkan si bagian koplingnya ini, nah, supaya ngadep pada posisinya. Nah, supaya ngadep ke sini loh ya. Nah, dia itu main seperti ini ya. Nah, oke, kalau dia sudah main seperti ini baru kita pasang ya. Kita pasang, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Packing Lemono tempel di atas ini karena bosingnya itu posisinya di atas. Kalau posisinya di bawah ya Lemono pasang di bawah ya. Oke, sekarang kita pasang pelan-pelan, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Nah, oke, nah, oke, dipaske bosingane ya, dipaske bosingane. Oke, kalau sudah pas seperti ini, langkah selanjutnya kita akan memasukkan dari baut. Ini yang langkah yang paling penting, yaitu bautnya, bagian baut. Saya sebentar. Untuk pemilihan baut ini sendiri, Lemono sering menyebutkan bahwa yang pertama
Apabila diletakkan seperti ini, nah dia itu diputar pakai tangan gini dan ditarik naik ke atas. Nah itu lepas, sebentar. Nah kita putar pakai tangan ini ya, tangan seperti ini dan ditarik ke atas tidak lepas. Tandanya adalah si bagian packingnya, bagian lubang baut ini sudah pas pada posisinya, karena banyak sekali yang kelewat dan akhirnya terjadi rembes ya, jadi seperti itu. Nah untuk pemilihan baut sendiri itu saat ditempel ke seperti ini, dia itu jaraknya kurang lebih 1 cm. Ini mau muter jaraknya seperti itu ya, kebanyakan di seluruhan crankcase motor mesin ini ya. Di bagian mesin GL ini rata semuanya seperti itu, jaraknya yaitu kurang lebih 1 cm ya, jadi seperti itu. Nah ini terlalu panjang, kita geser ke arah sini. Nah ini panjang banget ya, paling panjang biasanya di sebelah sini ya untuk tipe GL ya. Nah oke. Kemudian atas, sebentar, pokoknya kurang lebih pemilihan 1 cm ya saat diletakkan. Saya tak pakai dulu dari baut-bautnya ini sendiri. Oke, dan di sini sudah 1 cm semua, baru kita kencengke menggunakan kunci T ya. Impact ya boleh ya bebas, monggo. Nah oke, kita kencengke satu persatu. Pengencengannya usahakan silang atas bawah kanan kiri ya. Nah oke. Nah oke, video Lemono lewati sebentar dan nanti Lemono akan menjelaskan di bagian akhir ya. Oke, dan sudah selesai dari pengencengan ini. Nah cara pengencengannya juga manual seperti tadi ya, pemegangan kuncinya seperti tadi. Nah itu adalah tekanan yang paling pas, dia itu sangat kenceng tetapi tidak patah ya. Cara pengencengan manual tadi, nanti kalau sudah terbiasa itu akan enak sekali mau pegangnya seperti apa, karena kita sudah hafal dari tekanan kuncinya ya. Itu tak jamin 100% aman ya. Nah oke, dan video kita sudahi dari pemasangan kopling ini sendiri ya. Nah sebentar kita tes dari koplingnya. Sebentar kita cari kunci Inggris dulu ya. Kita cari kunci Inggris dulu. Kamera tak pinggir ke, sabar. Oke, masih enteng banget lah ya. Masih enteng, tul seperti itu ya. Nah enteng. Oke, ini masih enteng lek, nanti tetap Lemono videokan saat menaikkan mesinnya ini ya. Nah oke. Jadi Lemono hanya berpesan di bagian video kali ini, yaitu pemasangan baut itu prinsip dasarnya sama, yaitu intinya kenceng ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah karena kita pemula seperti Lemono ini, itu butuh cara manual ya. Cara manual karena tidak semua mempunyai alat ya, yang punya alat tekanan dan sebagainya ya. Kalau cara manual seperti Lemono itu cara tekanan yang paling sip ya. Oke, di video-video Lemono menjelaskan dari keseluruhan pemasangan baut segala macamnya di bagian GL ini. Apabila ingin ada bertanya di bagian mana, ketik dulu di videonya ya, cari dulu di videonya, itu pasti sudah ada. Mau lubang lemer segalanya ini ya, semuanya ini sudah ada semuanya. Oke ya, wis gitu aja. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono.